Oke guys, what's up bro? Selamat datang di channel R7 Film. Channel ini bakal ngebahas tentang alur cerita film yang berbagai macam genre. Pokoknya buat kalian semua yang menyukai tentang channel yang seperti ini, oke, boleh di subscribe, ditonton, like, komen, dan share. Oke guys, film kali ini gua bakal ngebawain sebuah film yang series 1-8 episode yang berjudul My Name. Film yang dikeluarkan di tahun atau dirilis di tahun 2021. Ya udah guys, daripada penasaran dengan alur ceritanya, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Yeon Ji-woo. Di situ ia terlihat baru saja mau berangkat ke sekolah. Saat akan berangkat ke sekolah, ia sudah ditunggu oleh seorang polisi yang menanyakan keberadaan ayahnya. Namun di situ Yeon Ji-woo tak merespon sama sekali terhadap si polisi itu. Sesampainya di dalam kelas, ia melihat sebuah tulisan yang ada di bangkunya, yang mana tulisan itu mengejeknya. Yeon Ji-woo adalah seorang murid yang selalu diejek dan dibully di sekolahnya, karena dianggap dirinya adalah seorang anak dari kriminal dan bandar narkoba. Terlihat saat sedang berolahraga pun tak ada satu orang pun yang mau menemaninya. Lalu saat kembali ke kelas di situ dia dikejutkan dengan ulah teman-teman sekelasnya yang menaruh sampah di bangkunya. Karena sudah muak dengan perlakuan teman-temannya kepadanya, Yeon Ji-woo pun menampar salah satu murid yang gendut. Hingga pada akhirnya mereka berdua berkelahi dan menjadi keributan di dalam kelas. Dari insiden itulah Yeon Ji-woo memutuskan untuk pergi dan keluar dari sekolah itu. Singkat cerita, saat hari mulai sore, terlihat ia sedang berada di pesisir pantai. Di situ dia melihat foto-foto dulu bersama sang ayah, sangat kecewanya dirinya. Lalu saat pulang ke rumahnya, ia mendapati telepon dari sang ayah, namun karena kesal terhadap sang ayah, ia tak mau mengangkat telepon itu. Karena sudah berkali-kali nelpon, akhirnya ia pun mengangkatnya. Di situ sang ayah mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya. Namun karena sudah merasa kesal dirinya selalu diikuti oleh para polisi yang mencari ayahnya, ditambah teman-teman di sekolahnya yang selalu membulinya, Yeon Ji-woo tak begitu merasa senang. Di situ ia cuman cuek aja. Yeon Ji-woo mengatakan bahwa ia sudah menganggap ayahnya telah mati dan mengatakan kepada ayahnya tak usah kembali untuk menemuinya lagi. 죽었다고 생각할 때까지 배우지 마. Lalu selepas itu ayahnya memutuskan untuk menemui Yeon Ji-woo karena dirinya merasa bersalah selama ini. Ketika sampai di depan rumahnya, ternyata di depan rumahnya sudah ada polisi yang sedang menunggunya. Lalu tanpa basa-basi, ayahnya Ji-woo menghabisi polisi itu. Lalu ia pergi ke rumahnya untuk menemui Yeon Ji-woo, sang putri tercintanya. Di situ Yeon Ji-woo sedang terlelap tidur, namun ia bangun ketika mendengar ayahnya memanggil. Tapi tiba-tiba, saat ayah Ji-woo sedang membuka kunci pintu, ada seorang pria misterius yang datang menghampirinya. Pria itu membawa sebuah pistol dan pisau, mendekat berjalan ke ayahnya Ji-woo. Bersamaan dengan itu Ji-woo yang akan membuka pintu, namun karena pintu itu kuncinya ditahan oleh sang ayah, di situ ia sedikit kesusahan untuk membukanya. Tak lama terdengarlah suara tembakan dan itu suara pistol si pria misterius yang menembak ayahnya Yeon Ji-woo. Mendengar hal itu Yeon Ji-woo kaget dan panik. Namun di situ ayahnya tetap menahannya untuk tidak keluar. Dan si pria misterius itu kembali menembak ayahnya satu kali lagi, sampai pada akhirnya ia meninggalkan ayahnya di situ.
Yunjiwo makin panik sampai pada akhirnya ayahnya pun tewas. Lalu dengan cepat Gio membuka pintu rumahnya dan di situ ia menangis histeris karena ayahnya sudah tergeletak tak berdaya. Singkat cerita tibalah di mana hari ayahnya dimakamkan. Di situ Yonjiwo terlihat begitu sangat bersedih, kecewa, sangat apalagi lah itu ya bercampur aduk. Lalu tak lama datanglah segerombolan pria yang memakai jas warna hitam. Mungkin itu adalah segerombolan mafia atau organisasi kriminal. Segerombolan pria itu lalu memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya Yonjiwo. Saat mereka akan pergi, di situ Yonjiwo bertanya kepada pemimpinnya, apakah dia adalah seorang bos narkoba dan apa yang telah dilakukan terhadap ayahnya. Dan di situ Yonjiwo pun bertanya siapa yang membunuh ayahnya. Lalu si pemimpin mafia itu menjelaskan bahwa ayahnya Jiwo adalah orang yang paling dekat dengannya dan orang yang paling dipercaya olehnya. Setelah itu, mereka pun pergi. 내가 가장 믿었던 친구였고 형제였다. 그리고 동훈이는 좋은 아빠였다. 그것만 기억해. Singkat cerita di situ Jiwo sedang berada di kantor polisi untuk meminta bantuan mencarikan siapa yang telah membunuh ayahnya. Namun pihak kepolisian tak melanjutkan operasi pencariannya karena tak ada barang bukti yang kuat. Sampai pada akhirnya karena kesal Yonjiwo pun marah-marah di kantor polisi. 이거 어떻게 잡아? 네가 나가서 잡아오든가. 씨발 어떡해 사람이 죽었는데 씨. Malam harinya Yonjiwo mendatangi markas mafia bandar narkoba untuk bertemu dengan sang bosnya. Yonjiwo meminta bantuan kepada si bos mafia itu untuk mencarikan si pembunuh ayahnya. Lalu si bos mafia itu mengatakan jika sudah ditemukan orang yang membunuh ayahnya akan digimanakan. Di situ Yonjiwo mengatakan akan membunuhnya. Tak lama si bos mafia itu berdiri menghampiri Yonjiwo dan memberikan sebuah pisau tajam dan meminta untuk membunuhnya. Tapi Yonjiwo tak berani untuk melakukan itu. 가구 찔러보라고. 찔러. 찔러. Saat sedang berada di rumah dengan hati yang hancur berantakan, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu rumahnya. Mendengar hal itu, Yonjiwo pun perlahan berjalan ke arah pintu. Karena masih merasa trauma, lalu ia mengintip dari balik lubang kunci dan ternyata di sana ada seorang pria yang berpakaian sama dengan orang yang membunuh ayahnya kemarin. Karena takut, Yonjiwo pun tidak berani untuk membuka pintu itu. Lalu tak lama si pria misterius itu pun pergi. Karena ingin menemukan orang yang telah membunuh ayahnya, ia pun menggunakan cara dengan membuat sebuah poster dan ditempel di setiap tembok di jalanan kota. Di poster itu tertulis siapapun yang menemukan akan diberi imbalan sebesar 5 juta won. Sampai pada akhirnya poster itu ditemukan oleh si bos mafia itu, lalu si bos mafia itu pun membawa poster tersebut. Beralih kepada Yonjiwo yang sedang berada di rumahnya, di situ ia mendapat telepon yang mengatakan bahwa orang yang menelpon tersebut tahu siapa orang yang telah membunuh ayahnya dan mengatakan kepada Yonjiwo untuk pergi menemuinya, sembari membawa uang imbalannya. Mendengar kabar itu, Yonjiwo pun langsung pergi menemui orang tersebut yang menelpon. Namun untuk berjaga-jaga, ia membawa sebuah pisau lipat. 그놈이 누구야? 오늘 봐야 입이 열리지. Dan benar saja Yonjiwo telah ditipu oleh orang yang menelponnya itu. Sampai-sampai ia dikeroyok oleh mereka. Padahal mereka teh lalaki atau goblok pisannya eta lalaki kalakah ngeroyok awewe. Tapi di situ Yonjiwo tak tinggal diam, ia mencoba untuk melawan, namun apalah daya ia hanyalah perempuan yang lemah. Lalu ia diikat dan dibawa ke dalam sebuah mobil untuk diculik atau mau dibawa kemana lah gak ngerti ini. Namun di pertengahan jalan, beruntung Yonjiwo diselamatkan oleh si bos mafia itu.
Setelah itu Yeon Ji-woo dibawa ke sebuah dermaga. Di situ si bos mafia mengatakan jika ingin membalaskan dendam, Yeon Ji-woo harus belajar cara membunuh seseorang dan harus menjadi seseorang yang berani membunuh. 사람을 죽일 수 있는 사람이 돼야지. Karena melihat ambisinya Yeon Ji-woo, pada akhirnya si bos mafia itu membawa Yeon Ji-woo ke sebuah markas pelatihan anggota mafia yang dihuni oleh para calon-calon mafia atau anggota baru organisasi. Lalu ada seorang lelaki entah siapa namanya, kita panggil saja si Junaid, menghampiri Yeon Ji-woo dan mengantarnya ke sebuah kamar. Keesokan paginya terlihat Yeon Ji-woo yang sedang berbincang dengan si Junaid. Di situ Junaid mengatakan jika Yeon Ji-woo bisa diakui kemampuannya, maka ia akan dipindahkan ke markas besar dan menjadi anggota resmi organisasi. 인정받으면 저기로 옮겨갈 수 있어. 진짜 조직원이 되는 거지. Di dalam sana Yeon Ji-woo terus berlatih untuk menjadi kuat dan menuntaskan ambisinya untuk membunuh orang yang telah membunuh ayahnya. Saat sedang berlatih, tiba-tiba datanglah si bos mafia dan mengajaknya untuk berlatih. Di situ si bos mafia melatih Yeon Ji-woo dengan sangat keras. Singkat cerita, tibalah waktu di mana pengangkatan anggota baru. Di situ para calon anggota organisasi bertarung bersamaan di dalam ring dan siapa yang mampu bertahan, maka dia yang akan menjadi pemenangnya dan diangkat menjadi anggota baru organisasi. Sampai pada akhirnya yang tersisa hanyalah Yeon Ji-woo dan si Junaid. Di situ mereka berdua harus bertarung untuk menjadi pemenangnya. Oke guys, kita lanjut di episode keduanya nanti. Sampai jumpa dan jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.